Hai, berjumpa kembali dengan saya Tantan di channel YouTube Tekstur, Taxation Literature yang menyediakan informasi perpajakan yang mantul alias mantap betul. Dan seperti biasanya apabila para sobat dan besti ada pertanyaan, komentar maupun saran yang bersifat membangun, bisa tuliskan di kolom komentar di video YouTube ini agar nanti kami bisa meresponnya dan bisa menjadi bahan perbaikan kami ke depannya agar channel tekstur ini semakin baik. Pada topik video kali ini saya akan membawakan tentang penegasan pelaksanaan PMK 66 tahun 2023 tentang natura dan atau kenikmatan. Baru-baru ini DJP menerbitkan semacam nota dinas yang bersifat internal di DJP sendiri yang mengatur mengenai hal-hal yang kurang tegas diatur di PMK 66 tahun 2023. Penting juga bagi kita sebagai wajib pajak untuk mengetahuinya agar nanti kita bisa memahami aturan perpajakan maupun aturan teknisnya seperti bagaimana. Dan seperti biasanya karena nota dinas ini memang cukup komprehensif, maka saya akan memecahnya menjadi beberapa bagian. Nah, pada saat ini saya akan membahas pada bagian pertama agar tidak terlalu panjang durasi videonya. Dasar hukumnya yaitu tadi Nota Dinas nomor 14/PJ PJ 02 tahun 2024 yang mulai berlaku tanggal 8 Juli 2024. Isi nota dinas tersebut pada intinya dalam pelaksanaan PMK 66 tahun 2023 masih membutuhkan penegasan untuk memberikan keseragaman dan kepastian hukum, khususnya mengenai yang pertama, lingkup natura dan atau kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Kedua, batasan kenikmatan berupa fasilitas kendaraan dari pemberi kerja yang dikecualikan dari objek PPh. Dan yang ketiga, batasan kenikmatan berupa fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja yang dikecualikan dari objek PPh. Kemudian yang keempat, kenikmatan berupa fasilitas pendidikan dan atau pelatihan yang ditanggung oleh pemberi kerja. Kelima, kenikmatan berupa fasilitas pengurangan harga atau diskon yang diberikan oleh pemberi kerja. Dan yang keenam, daftar nominatif biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, beserta pegawai dan atau penerima penggantian atau imbalannya. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita, langsung saja kita bahas melalui contoh soal berikut ini. Yang pertama, contoh diskon pegawai atas barang produksi dan atau barang dagangan dari pemberi kerja. PT Asia menjual pakaian premium memberikan program diskon khusus bagi pegawai yang membeli pakaian produksinya pada bulan Januari 2023. Karyawan Bapak Sender membeli setelan jas dengan harga 15 juta rupiah. Diketahui harga jualnya sebesar 20 juta rupiah. Dan nilai harga pokok penjualannya 18 juta rupiah. Karena harga yang dibeli Bapak Sender lebih rendah daripada harga pokok penjualannya, maka besarnya imbalan kerja dalam bentuk kenikmatan fasilitas diskon sebesar 3 juta rupiah yang diperoleh dari 18 juta rupiah dikurang 15 juta rupiah merupakan bentuk kenikmatan fasilitas diskon. Lalu Bapak Sender mencatat harga perolehannya sebesar 18 juta rupiah. Apabila ada karyawati lain bernama Yania membeli satu buah gaun dengan harga 25 juta rupiah, diketahui harga jualnya sebesar 30 juta rupiah dan nilai harga pokok penjualannya sebesar 20 juta rupiah. Karena harga beli Yania lebih tinggi daripada harga pokok penjualannya, maka tidak terdapat kenikmatan fasilitas berupa diskon. Sehingga Yania mencatat harga perolehan pembelian gaun tersebut sebesar 25 juta rupiah. Contoh pemberian pinjaman khusus pegawai dengan suku bunga di bawah suku bunga untuk umum. Contohnya, Bank Kerjati memberikan fasilitas pinjaman
dengan bunga rendah kepada pegawainya. Ada 2 pegawai yang memanfaatkan fasilitas tersebut di bulan Maret 2024. Yang pertama, Patricia meminjam uang 1,2 M dengan suku bunga 10% per tahun dan cicil selama 60 bulan. Dengan pembayaran pertama pada bulan April 2024. Tingkat suku bunga pinjaman Bank Kerjati kepada masyarakat umum sebesar 14% per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan pinjaman Patricia, bank menyalurkan dana yang diperoleh dari pihak ketiga dengan bunga 11% per tahun. Jumlah bunga yang dibayar oleh Patricia setiap bulan sebesar 1,2 miliar dikalikan 10%, kemudian dibagi 12 bulan. Kita dapatkan jumlah bunga yang dibayar setiap bulan sebesar 10 juta rupiah. Karena bunga yang dibayarkan Patricia lebih rendah daripada bunga yang dibayarkan bank kepada pihak ketiga, yaitu sebesar 1,2 miliar dikali 11%, kemudian dibagi 12 bulan, yaitu 11 juta rupiah, maka Patricia dianggap menerima imbalan kerja dalam bentuk kenikmatan berupa fasilitas bunga rendah sebesar selisihnya, yaitu 1 juta rupiah. Karyawan kedua bernama Karin meminjam uang sebesar 1,5 miliar rupiah dengan suku bunga 13% per tahun dan dicicil selama 60 bulan dengan pembayaran pertama di bulan April 2024. Tingkat suku bunga pinjaman Bank Kerjati kepada masyarakat umum sebesar 14% per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan pinjaman Karin, bank menyalurkan dana yang diperoleh dari pihak ketiga dengan bunga 11% per tahun. Jumlah bunga yang dibayar Karin setiap bulan yaitu sebesar 1 miliar 500 juta dikalikan 13% dibagi 12 bulan. Kita dapatkan bunga yang dibayar sebesar 16.250.000 rupiah per bulan. Karena bunga yang dibayarkan lebih tinggi daripada bunga yang dibayarkan bank kepada pihak ketiga, yaitu 1,5 miliar rupiah dikali 11%, kemudian dibagi 12 bulan, yaitu 13.750.000 rupiah. Maka Karin tidak menerima imbalan kerja dalam bentuk kenikmatan berupa fasilitas bunga rendah. Berikutnya contoh pemberian opsi kepada pegawai untuk membeli saham dari pemberi kerja pada harga dan waktu tertentu di masa depan. Pada bulan Januari 2024, PT Demian Tbk memberikan opsi saham kepada 4 pegawai karena masa kerja mereka yang paling lama di antara karyawan yang lainnya dengan ketentuan di tabel berikut ini. Jadi ada 4 karyawan namanya Alfa, harga beli per lembarnya 20.000, kemudian jumlah saham yang dapat dibeli 10.000 lembar, jangka waktu pembeliannya dari 1 Juli sampai 31 Juli 2025. Karyawan kedua bernama Beta, harga belinya Rp20.000 per lembar, kemudian jumlah saham yang dapat dibeli juga sama 10.000 per lembar, jangka waktu pembelian 1 Juli sampai 31 Juli 2025. Karyawan ketiga bernama Charlie, harga beli per lembarnya yaitu Rp10.500 per lembar, jumlah saham yang dapat dibeli 10.000 lembar, jangka waktu pembelian 1 Juni sampai 30 Juni 2027. Dan yang terakhir yaitu Delta dengan harga beli per lembarnya sebesar Rp12.000, jumlah sahamnya juga sama per lembarnya, jumlah saham yang dapat dibeli sebesar 10.000 lembar, jangka waktu pembeliannya 1 Juni sampai 30 Juni 2028. Misalkan pada bulan Juli 2025, Alfa menggunakan opsi untuk membeli 10.000 lembar saham PT Demian Tbk. Harga pasar saham saat itu yaitu Rp25.000 per lembar saham. PT Demian Tbk memenuhi kebutuhan saham Alfa dengan buyback dari pasar saham pada bulan Februari 2025. Biaya buyback yang dialokasikan sebesar Rp240 juta. Oleh karena Alfa membeli saham dengan harga belinya yaitu 20.000 lembar dikalikan Rp10.000,
yaitu 200 juta rupiah, lebih rendah daripada biaya buyback saham. Maka Alfa menerima imbalan kerja dalam bentuk fasilitas opsi saham sebesar 40 juta rupiah, yaitu didapat dari 240 juta dikurang 200 juta rupiah. Jadi Alfa harus mencatat harga perolehan sahamnya sebesar 240 juta rupiah. Kemudian pada bulan Juli 2026, karyawan bernama Beta menggunakan opsi untuk membeli 10.000 lembar saham PT Demian Tbk. Harga saham pada saat itu Rp21.000 per lembar saham. Untuk memenuhi kebutuhan Beta, PT Demian Tbk melakukan buyback saham dari pasar pada bulan Januari 2026. Biaya buyback yang dialokasikan sebesar 190 juta rupiah. Karena Beta membeli saham dengan harga beli 200 juta rupiah, lebih tinggi daripada biaya buybacknya, maka Beta tidak menerima penghasilan. Pada bulan Juni 2027, Charlie menggunakan opsi membeli 10.000 lembar saham PT Demian Tbk. Harga saham pada saat itu sebesar Rp17.000 per lembar saham. Untuk memenuhi kebutuhan Charlie, PT Demian Tbk melakukan penerbitan saham baru. Nilai nominal saham ditambah biaya penerbitan saham baru yang dialokasikan sebesar nilai nominal saham 10.000 lembar dikalikan Rp10.000, yaitu 100 juta rupiah. Kemudian biaya penerbitannya sebesar 10 juta rupiah, maka total biaya adalah 110 juta rupiah. Karena Charlie membeli saham dengan harga beli, yaitu 10.000 lembar dikalikan 10.500 rupiah, yaitu 105 juta rupiah, lebih rendah daripada 110 juta rupiah, maka Charlie menerima imbalan kerja dalam bentuk fasilitas opsi saham sebesar 5 juta rupiah, yaitu selisihnya 110 juta dikurang 105 juta. Sedangkan Charlie mencatat harga perolehan saham tersebut sebesar 110 juta rupiah. Pada bulan Juni 2028, Delta menggunakan opsi membeli 10.000 lembar saham PT Demian Tbk. Harga saham pada saat itu Rp19.000 per lembar saham. Untuk memenuhi kebutuhan Delta, PT Demian Tbk melakukan penerbitan saham baru. Nilai nominal saham ditambah biaya penerbitan saham baru yang dialokasikan sebesar nilai nominal saham yaitu 100 juta rupiah. Kemudian biaya penerbitannya yaitu 9 juta rupiah, sehingga totalnya menjadi 109 juta rupiah. Karena Delta membeli saham dengan harga beli lebih tinggi daripada 109 juta rupiah, maka Delta tidak menerima imbalan kerja dalam bentuk fasilitas opsi saham. Kesimpulan dari video ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apabila karyawan membeli barang produksi atau dagangan dari pemberi kerja dengan diskon, perhatikan harga beli dan harga pokoknya. Jadi maksudnya yaitu harga produksi maupun dagangan produksi dari pemberi kerja. Yang kedua, apabila karyawan menerima pinjaman khusus pegawai dengan suku bunga di bawah suku bunga untuk umum, perhatikan bunga yang dibayarkan dan bunga yang dibayarkan bank kepada pihak ketiga. Ketiga, apabila karyawan mendapat fasilitas opsi untuk membeli saham pemberi kerja di masa yang akan datang, perhatikan harga beli saham dengan biaya buyback atau biaya penerbitan saham baru. Dan yang keempat, tetap kita sebagai wajib pajak memperhatikan aturan detailnya di PMK 66 tahun 2022. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai video ini. Dan seperti biasa, apabila video ini dirasakan cukup bermanfaat bagi para sobat dan besti, saya harapkan kesediaan para sobat dan besti untuk bisa share, like, dan subscribe video kami, agar video kami bisa menjangkau lebih banyak
para sobat dan besti di luar sana. Sampai jumpa di video kami yang berikutnya dan salam sukses selalu.